tentang enzim ya, saya dari enzim secara umum bahwa sebagai biokatalis dia akan mempercepat atau proses daripada reaksi dalam suatu proses metabolisme dalam mikroba, tapi di samping itu dia juga bisa menjadi terhentikan proses metabolisme karena aktivitas enzimnya itu terblokir oleh suatu mungkin senyawa-senyawa antibiotik atau produk-produk lain yang meracuni, logam berat misalnya yang meracuni, menempel pada sisi aktif si enzim sehingga substrat tidak bisa menempel pada satu sisi aktif tadi karena terhalangi oleh penempelan di sisi aktif oleh tadi ya hambatan kompetitif oleh antibiotik ataupun senyawa logam berat sehingga metabolisme atau aktivitas enzimnya tidak bisa bekerja dengan maksimal karena tidak akan bisa bekerja. Baik, kita teruskan tentang nutrisi, kultur metabolisme dan metabolisme mikroba. Jadi sekarang tentang nutriennya dulu. Mengapa sekarang mikroba membutuhkan nutrisi ya atau nutrien? Satu jelas dia untuk memerlukan energi yang digunakan untuk tumbuh ya, jadi untuk proses penciptaan jadi komponen-komponen sel sehingga dia bisa melakukan replikasi ya, propagasi perbanyakan. Yang kedua untuk aktivitas metabolismenya ya, jadi untuk kepentingan dia sendiri sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhannya tadi ya, jadi komponen sel yang baru ya, maka digunakan untuk proses propagasi atau replikasi. Nah, pertumbuhan mikroba pada prinsipnya adalah bisa digunakan sebagai untuk proses pengendalian infeksi ya. Jadi yang kedua pertumbuhan industri dan organisme bioteknologi. Jadi kedua ini berperan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa atau terkendalikannya suatu infeksi oleh mikroba tadi dengan cara memanipulasi pertumbuhannya. Tadi diantaranya adalah bagaimana menahan replikasi atau propagasi dari selulernya dengan adanya masuknya senyawa-senyawa anti mikroba yang sifatnya akan memblokir sisi aktif enzim, atau juga untuk mengatur bagaimana proses dalam satu industri ya, di mana organisme ini menjadi peran penting dalam proses tadi, juga dalam hal bioteknologi. Di situ maka menjadi kunci untuk bagaimana mempertahankan atau mengaktifkan atau memperbanyak ya, daripada kualitas atau kuantitas ya dari mikrobanya itu sendiri. Jadi ini ada pentingnya itu. Nah, ada beberapa energi utama yang diperlukan dalam metabolisme mikroba, diantaranya adalah untuk mikroba yang ototrof, di mana dia membutuhkan sumber karbon dari senyawa anorganik CO2 ya. Lalu ada yang heterotrof, dia memperoleh dari sumber karbon dari senyawa organik. Lalu dari yang ototrof kita bisa bedakan ada fotoautotrof, di mana energinya dari untuk sintesa atau penggunaan senyawa-senyawa organik itu dengan bantuan sinar matahari. Ada yang juga dari reaksi kimiawi ya, atau juga yang fotoheterotrof, jadi bahannya dari bahan organik juga digunakan sumber cahaya dari sinar matahari alias fotoheterotrof, maka dari reaksi kimiawi. Nah, berdasarkan sumber energi yang ditangkap, sumber karbon yang digunakan dalam proses pertumbuhannya dia, dan kita kenal zat otrof, yaitu yang menggunakan CO2 untuk sintesa senyawa organiknya, dan fototrof tadi bisa dibedakan yang fotoautotrof di mana energinya dari energi matahari, serta kemoautotrof di mana energinya diperoleh dari oksidasi bahan inorganik yang sederhana, jadi energi kimia. Yang autotrof ya tadi mengambil karbon dioksida dari molekul organik yang telah tersedia. Ada dua jenis heterotrof, yaitu fotoheterotrof, energi dari
cahaya matahari, sedangkan kemoautotrof dari oksidasi senyawa organik yang telah terlihat tadi. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat nutrisi ya dari suatu mikroba ya, dan dikelompokkan dalam kelompok fotolitotrop. Anda bisa separasi dari sumber energinya, sumber karbonnya ya, ada fotolitotrop, sumber energinya dari cahaya matahari, karbonnya dari CO2. Contoh mikrobanya di sini ada arge, bakteri sulfur ungu ya, bakteri sulfur hijau. Sedangkan yang fotoorganotrof, sumber energinya cahaya, sumber karbonnya bahan organik, tentunya darah bakteri non sulfur ungu ya. Lalu yang kemolitotrof, sumber energinya dari hasil oksidasi bahan kimia organik ya. Lalu bakteri, tentunya bakteri nitrifikasi, bakteri besi dan bakteri A2. Sedangkan kemoorganotrof dari energinya dari oksidasi bahan organik, sedangkan contohnya bakteri secara umum jamur, protozoa ya. Sedangkan untuk kemolitotrof bahwa dia sumber karbonnya juga dari CO2 di sini ya. Belum tertulis. Untuk memahami kebutuhan bahan nutrisi mikroba, maka kita penting untuk mengetahui dulu komposisi kimia dari sel mikroba. Jadi ini suatu sebab akibat ya. Jadi akibatnya adalah komposisi dari kimia sel mikroba. Lalu akibatnya kita dalam membuat media atau formulasi media untuk nutriennya dia juga disesuaikan dengan komposisi mikroba. Misalnya C-nya dominan sekian persen, maka dalam media juga dipenuhi oleh kebutuhan untuk karbonnya gitu. N-nya berapa juga begitu. Jadi formulasi media itu untuk sintesa komponen seluler yang akan terpenuhi dari substrat yang ada. Nah, sekarang nutrien mikrobanya apa saja? Pertama ya, ada nutrien makro, CHO, NS, PS ya. Ini dibutuhkan dalam tubuh dan jumlah besar, sedangkan yang mikro atau trace elemen, misalnya contoh elemen anorganik dibutuhkan dalam jumlah sedikit, biasanya digunakan sebagai kofaktor enzim ya, ada berbagai macam logam ya. Ya, ini ada persentase berat kering dari komponen penyusun seluler di sel mikroba ya, didominasi oleh karbon, lalu O, N dan sebagainya sampai unsur mineral. Ini ada Na, Ca, Mg dan sebagainya. Ini fungsinya untuk apa? Dari contoh yang C untuk komposisi penyusun utama sel, karbohidrat, dinding juga ya. Terutama yang gram positif itu peptidoglikanya cukup tebal, dia penting. Ada penyusun bahan karbohidrat, asam lemak, asam nukleat ya. Lalu untuk yang lainnya sama ya, jadi bisa diikuti aja untuk yang mineral-mineral trace, untuk kofaktor enzim, struktur, peroksida dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi dari masing-masing elemen. Nah, untuk nutrien makrokarbon ya, di mana menyusun 50% dari berat kering sel, dia pembentuk senyawa organik juga sebagai sumber energi nantinya dalam proses oksidasi reduksi senyawa-senyawa kompleks di sana. Dibutuhkan untuk sintesa protein, gula, lemak untuk terutama untuk sebab mikroba yang kemoautotrof, di mana C-nya itu dari gula, asam organik, lemak, protein, sedangkan kemoautotrofnya dari CO2 ya, dari anorganik dalam proses fotosintesnya bakteri-bakteri yang tidak memerlukan sinar matahari. Jadi untuk nitrogen 12% dari berat kering sel, sedangkan N juga sebagai penyusun asam amino, protein, juga untuk basa-basa purin pirimidin ya, untuk
penyusun DNA-RNA-nya. Banyakan berasal dari sumber nitrogen dari protein yang direkomposisi. Jadi protein dalam substrat akan terdegradasi lebih dulu, akan mendapatkan senyawa-senyawa nitrogen yang bisa digunakan oleh mikroba. Lalu bakteri yang menggunakan nitrat atau amonium, ini sebagai contoh yang banyak menggunakan nitrogen, dan sedikit bakteri yang bukan N2 dalam perkataan nitrogen atau nitrogen fixing organism. Hanya kelompok Rhizobium dan Azospirillum. Ya. Lalu sulfur, ini terutama untuk penyusunan sama-sama ini yang mengandung sulfur, tiamin, biotin, sistein, ya, juga sebagai komponen dari vitamin. Ya. Banyakkan bakteri mendekomposisi protein, ya, yang terutama yang mengandung sistein sehingga dapat S, dan juga bisa ya, menggunakan ion sulfat atau hidrogen sulfida. Fosfor jelas untuk nyusun ATP, ya, kita tahu di sini fosfatnya atau asam nukleatnya ini untuk rangkaian penghubung antar gula deoksiribosa, juga untuk penghubung ribosanya, juga untuk membran sel, menyusun fosfolipid, pembuatan asam nukleat, juga ini ATP-nya untuk ikatan energi yang tinggi. Fosfat ya dalam bentuk PO4 merupakan sumber fosfat, di samping ada PO4 ada 2 PO4 ya. Fa ya, ini memainkan peran dalam proses respirasi seluler ya, terutama untuk proses sitokrom protein ya, dalam proses transport elektron, di mana Fa akan reduksi menjadi Fe3 ya, sifatnya tidak larut dalam senyawa organik. Lalu untuk mendapatkan besi dari mana dia mendapatkan mineral yang tidak larut? Saya akan mengajarkan suatu agen yang disebut styrofur. Nah, styrofur itu satu senyawa yang dikeluarkan oleh mikroba yang bisa mengikat besi dan mengautnya ke dalam sel. Hanya di beberapa senyawa-senyawa berdasarkan kebutuhannya dalam skala periodik, bisa lihat di sini. Jadi ada CHO, NS, PS, Ce. Lalu untuk elemen-elemen mikro ini ada CO, Ni, Cu, Zn dan sebagainya, ini banyak yang digunakan dalam proses-proses aktivasi enzim ya, kofaktor yang wolfram juga begitu ya, untuk formaldehidzonase, aldehid, oksidorotase ini banyak membutuhkan katalis dalam bentuk tungsten atau wolfram ini. Molybdenum juga begitu untuk nitrogenase dan sebagainya. Halo, bisa dengan baik mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, jelas, ya. Pak. Ya. Nah, sekarang faktor-faktor pertumbuhan mikroba, bahwa senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, merupakan senyawa kimia yang tidak dapat disintesis oleh mikroba. Ya, senyawa organik yang dapat diperoleh dari lingkungan, contoh vitamin, terutama asam amino, lalu purin dan pirimidin. Sekarang untuk media kultur, nutrien yang digunakan untuk pertumbuhan mikroba di laboratorium, ya, jadi secara in vitro ini kita membuat suatu artificial medium atau medium buatan, tentunya disesuaikan dengan tadi formulanya sesuai dengan komposisi penyusun daripada seluler mikroba itu sendiri. Tentunya untuk kebutuhan untuk bakteri, jamur dalam hal ini cukup berbeda dalam komposisi kebutuhan nutriennya. Nah, ini secara garis besar kita bisa kelompokkan ada media yang bisa diketahui komposisi kimianya. Jadi memang sudah terformatkan penyusunnya adalah senyawa X, Y, Z.
Misalnya di situ ya sudah diketahui komposisinya apa, termasuk juga jumlah dan jenisnya. Sedangkan media kompleks, ya, di mana ini tidak diketahui, contohnya ada kayak yeast extract, meat extract, ya, tripix soy broth. Jadi di sini ada elemen soy atau cambah dari kacang kedelai. Ini di sini tidak diketahui sebenarnya komposisinya apa aja ya dalam yeast extract atau meskipun yang pernah menganalisa di dalam yeast extract komposisinya A, B, C, D, E dengan komposisi prosentase yang sekian-sekian karena mungkin beda-beda. Daging satu dengan yang lainnya, dari ragi satu dengan yang lainnya, ya. Juga kecambah satu dan lainnya, tapi minimal prosentase komposisinya muncul. Sebagai contoh untuk medium yang diketahui komposisinya ya tertera dengan bagus, ada K2PO4 7 gram dan sebagainya, glukos 10-40 gram. Tapi untuk medium-medium yang sifatnya kompleks, di sini ada elemen pepton, ini dari beef extract biasanya itu peptonnya itu. Lalu ada lagi yeast extractnya, jadi ini masuk kategori medium-medium yang kompleks ya, campuran antara elemen-elemen yang tidak diketahui jenis dan jumlahnya dari zat gizi yang ada di dalam sana. Lalu ada lagi media selektif, yaitu suatu media atau orang sering dalam bahasa buku tertentu dengan istilah perbenihan ya. Perbenihan, kalau kultur namanya pembenihan. Ya, media ya, campuran dari zat gizi baik anorganik maupun organik yang bisa memacu atau digunakan untuk pertumbuhan mikroba ya. Namanya media. Banyak media, medium ya satu jenis. Merupakan yang berisi senyawa kimia yang secara selektif menghambat pertumbuhan. Karena di sini dalam medium selektif ini ditambahkan senyawa tertentu sehingga beberapa mikroba yang tidak kita deteksi keberadaannya itu akan menunjukkan suatu ciri-ciri koloni yang khas. Sebagai contoh, medium selektif yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri Staphylococcus aureus, di mana bakteri Staphylococcus aureus itu khas, dia bisa menggunakan sumber gula maltosa ya. Jadi mediumnya mannitol, maltosa, mannitol, MSA, mannitol salt agar, jadi kadar-kadarnya tinggi, di mana ada indikator yang dimasukkan dalam medium tadi, jadi netral red, jadi mediumnya itu warna merah. Kalau ditumbuhkan ke sana suatu kultur atau substrat yang diduga mengandung bakteri Staphylococcus, maka Staphylococcus akan khas sekali karena dia bisa menggunakan sumber karbohidrat mannitol. Nah, sedangkan yang tidak bisa ya mungkin tumbuh tapi tidak menunjukkan ciri khas spesifik. Ya, yang bisa menggunakan mannitol, dia akan menggunakan fermentasi laktose dan mannitol dan berkonsekuensi pada turunnya pH bentuk asam-asam yang menyebabkan perubahan daripada pH. Nah, jadi kenampakannya atau ekspresi dari koloni Staphylococcus adalah koloni yang putih, di sekitarnya itu ada zona-zona kuning sebagai tanda bahwa dia bisa menggunakan mannitol atas pH-nya jatuh dan pH-nya tidak merah di sekitar kolonial. Lain dengan mikroba-mikroba yang lain yang nggak bisa menggunakan mannitol, maka di samping koloni yang tumbuh dia akan tetap warna merah. Ini media selektif, jadi memang digunakan untuk menjaring mikroba-mikroba yang mempunyai kemampuan tertentu, maka ditambahkan di dalam medium tadi yang spesifik sehingga dia akan tumbuh dengan menunjukkan ciri yang lain dengan yang tubuh bakteri yang ada di situ. Lalu media diferensial, ini juga media yang berisi senyawa kimia sebagai indikator, biasanya untuk mendeteksi reaksi kimia yang terjadi selama pertumbuhan mikroba. Sebagai contoh kayak medium
McConkey brood. Ya, McConkey brood itu untuk menjaring bakteri-bakteri coliform, di mana sumbernya di situ adalah gula laktosa, ya, di mana ciri spesifik daripada bakteri coliform, dia akan meragi atau memfermentasi laktosa dengan menimbulkan asam dan gas. Jadi gasnya ditampung dalam tabung Durham. Sedangkan bakteri-bakteri yang non laktosa fermented, jadi tidak bisa menggunakan laktosa, dia tidak akan membentuk gas. Jadi di sini media tadi jadi pembeda antara kelompok bakteri yang bisa menggunakan laktosa dan yang tidak. Contohnya McConkey brood, ya, MCB ini banyak digunakan dalam pengujian MPN coliform itu medium itu. Sedangkan untuk media pertumbuhan prokariot, ya, jadi bakteri atau dan cyanobakter, maka diperlukan yang pertama sumber energi, makronutrien esensial, mikronutrien, dan faktor-faktor pertumbuhan yang diadakan di sana, ya. Jadi ini yang menjadi syarat. Kadang-kadang begini, implementasi daripada syarat daripada satu media di sini, kata kunci ada faktor pertumbuhan juga memicu, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Anda akan mengisolasi suatu bakteri atau mikroba lainnya, ya, yang misalnya sudah kita gunakan, misalnya untuk bakteri digunakan dengan medium umum untuk bakteri, misalnya Leadcorn agar atau nutrien agar atau jamur dengan menggunakan PD agar. Tapi kenyataannya setelah substrat dihancurkan, atau mikroba tadi homogenisasi lalu ditanam dalam medium tadi, baik bakteri atau jamur misalnya, ternyata tidak mau tumbuh, padahal sudah cocok medianya. Nah, kadang-kadang mungkin ada faktor pertumbuhan yang menjadi persyarat untuk pertumbuhan dia tidak terpenuhi dengan baik, sehingga ada kalanya kita perlu melakukan proses ekstraksi dari substrat alamiahnya, misalnya sebagai contoh bakteri yang tumbuh merusak rumput laut misalnya, dia tanam dalam medium bakteri yang untuk bakteri yang kadar untuk yang tumbuh di daerah lautan, marine agar misalnya, nggak mau tumbuh. Ternyata setelah ditambahkan dengan ekstrak daripada algenya tadi, disterilkan lalu digeruskan, tambahkan di dalam medium, itu menjadi pemicu dia. Ada faktor yang dibutuhkan oleh mikroba laut tadi sehingga dia mau muncul. Begitu juga tuh jamur, saya rasa, ya. Dia terbiasa hidup di substrat-substrat bekas tanaman X yang mempunyai suatu sifat tertentu, sehingga kalau tidak ada pemicunya itu dia tidak akan tumbuh dengan baik, maka perlu diekstrakan. Lalu syarat lainnya, bahwa untuk bisa menumbuhkan suatu bakteri, ya, dia tidak mau ada suatu kompetitor di dalam media tadi, dan di samping itu juga untuk tidak mengambigukan atau membingungkan, sebenarnya yang ditanam itu yang tumbuh dari substrat atau dari kontaminan luar, maka syaratnya harus disterilisasi, yaitu satu proses untuk membebaskan suatu substrat dari pertumbuhan, nah ini, baik atau kehidupan bisa hewan, bisa, tapi terutama mikroba, ya, karena semut dan sebagainya itu kan juga ada di situ. Pembebasan, ya, dari suatu substrat dengan cara disterilisasi, macam-macam caranya, ya. Jadi tergantung dari substrat yang mau disterilisasi, ada yang cara mekanik dengan disaring, ada yang dengan dimatikan dengan tekanan uap panas tekanan tinggi dengan autoklav. Yang jelas dia jadi bebas dari mikroba, kompetitornya nggak ada, lantas juga tidak membuatkan suatu kita ambigu, bingung ini yang tumbuh dari mana, jadi steril. Lalu dilakukan proses penanaman atau inokulasi terbebas dari sepsis atau kontaminan yang ada dari luar. Nah, ini tadi yang media selektif contohnya di sini, ya. Yang bawah ini, yang atas maaf. Yang atas ini sebagai contoh McConkey untuk pertumbuhan gram positif. Jadi biasanya khas di sana ada
yang ditambahkan dengan komponen eosin itu akan timbul kolonnya mengkilap-mengkilap ya untuk koliform tuh. Kalau yang bawah ini untuk agar darah misalnya ini ya. Jadi emulisa darah, jadi ditambahkan di sana ada eritrosit yang dipisahkan dari serumnya atau plasmanya sehingga dicampurkan dalam medium. Kalau ada mikroba yang bisa mengkoagulasi darah, bagi contoh kayak Staphylococcus hemolytic, dia akan khas di sekitar koloninya akan terhemolisa darahnya. Spesifik, medium selektif, Medium diferensial tadi juga sudah ada ya, sudah diterangkan bahwa ada penambahan tertentu yang bisa digunakan untuk membedakan tadi termasuk kelompok yang non hemolitik dan yang hemolitik. Jadi kalau yang tidak bisa menggunakan mengembolisa darah ya dia sekitar koloninya tidak terjadi hemolisa. Sebagai contoh medium selektif untuk amekonki untuk pengguna laktosa nih. Jadi seperti ini bahwa yang menggunakan laktosa seperti Escherichia coli gram negatif, maka akan nampak koloninya beda dengan laktosa. Ya, jadi salmonella yang sama-sama bakteri bentuk batang dan gram negatif, tapi dia tidak bisa menggunakan laktosa. Ya. Jadi refleksinya seperti ini bahwa di sekitar koloni akan nampak ada pengumpulan dari tumbuh subur ya, sumber laktosanya ada. Ada beberapa yang menjadi syarat juga ini, mikroba menurut kami ya relatif bisa tumbuh dengan baik pada medium cair misalnya itu ya. Yang untuk proses-proses recovery, misalnya kita memiliki kultur yang lupa sampai bertahun-tahun nggak ditransfer, disimpan dalam media agar miring di dalam refrigerator sehingga mengering. Biasanya untuk memacu pertumbuhan pertama kita masukkan ke sana medium cair ya, kan lebih mudah cepat untuk bisa semacam kayak BBC cairan tadi di dalam seluler sehingga dia akan bangkit dan tumbuh kembali. Kalau di medium padat akan relatif lama digoreskan ya, kemudian dia akan menjadi elemen airnya tidak menjadi pemicu terhadap kecepatan pertumbuhan dari mikroba di mana. Yang tadi sudah sterilisasi jadi mutlak, teknik objektif. Di sini ada beberapa gambarnya sebagai contoh. Dulu waktu awal mungkin sudah saya jelaskan mengenai peralatan-peralatan di laboratorium. Ini sebagai contoh pemakaian jarum inokulasi ya dalam proses aseptis ya, atau tidak sepsis itu ya kuman atau mikroba ya, bisa terhindar dengan kehidupan yang ada di sekitar tempat kerja tadi. Di mana dengan penggunaan api tadi diharapkan sekitar pengapian ini juga tidak kontaminasi oleh bakteri-bakteri udara yang kalau kena api dia akan matikan, atau yang digunakan dalam ose tadi dalam logam-logam nikelin ya, yang mempunyai titik tinggi, kalau misalnya ada di sini akan termatikan, terpijarkan, mati. Atau biasanya untuk menanam seperti itu tidak langsung begitu panas, membara langsung dimasukkan ke dalam atau didinginkan dulu, langsung masuk kultur dulu, baru ngambil kulturnya. Nah, ini juga perhatikan di bagian permukaan tabung, diflamir dulu, kemudian ada ya, lalu tutup yang notabene sudah steril juga harus dipegang, tidak boleh kontak dengan meja ya, di antara kelingking dengan telapak tangan. Itu juga untuk yang kapas, ini mungkin yang ulir ya, yang ulir tinggal dipegang aja lalu diulir tabungnya, lalu diflamir di atasnya, lalu baru dilakukan proses transfer mikroba, dinokulasikan. Jadi ini fungsinya untuk membebaskan mulut tabung, juga alat inokulasinya dalam hal ini adalah jarum muse. Jadi jangan sampai kesana. Biasanya ini agak panjang ya, karena asumsinya itu bagian yang masuk ke dalam lubang juga ikut disterilkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kebetulan ini pendek, jika banyak pendek, cuma hanya yang logam saja. Kalau misalnya nih ada yang dari logam juga ya
flamir sampai atas, tapi jangan sampai tangannya atas. Ya, diharapkan tidak ada yang jatuh nantinya kalau tidak disterilkan, kuatnya jadi sumber kontaminan. Nah, dalam melakukan teknik pembenihan ya, atau teknik kultur penanaman ya, jadi suatu biakan murni dari suatu mikroba digunakan dengan metode gores, strict plate, pour plate, dan spread plate. Yang perlu diketahui antara strict dan spread adalah keduanya yang digunakan mediumnya sudah dalam posisi padat ya, jadi sudah dituang dalam entah itu tabung reaksi miring atau cairan PET itu sudah padat. Tinggal kalau distrik ya tinggal digoreskan saja ya, dari pemindahan kulturnya itu dengan jarum Mohs lalu digores. Tekniknya bisa kuadran jadi keempat jalur atau zigzag ya. Lalu yang spread plate tinggal perataan di spread. Jadi biasanya menggunakan apa yang namanya kapas lidi. Kapas lidi itu jadi membuat dari lidi dibalut kapas di atasnya lalu disterilkan, ditutup dengan apa namanya itu aluminium foil biasanya, lalu ditutup dengan aluminium foil lalu digunakan untuk mengkultur memindah. Jadi dari cairan diratakan melalui atas medium yang sudah terpadatkan. Atau juga bisa pakai spatel Triglaski, jadi pakai stainless steel atau kaca yang bentuk seperti huruf L itu ya, itu juga akan untuk meratakan di permukaan dari spread plate. Lalu strict plate, volumenya yang diambil ya sekitar lubang plate-nya itu, lubang apa namanya ose-nya itu, ya, 0, berapa mikroliter. Sedangkan untuk spread plate biasanya tidak terlalu banyak, volume inokulumnya ya sekitar 0,1 mililiter. Kalau 1 mili nanti akan merambah kemana, apalah nggak bisa diperoleh satu tumbuhan koloni yang menyebar. Strict plate pertumbuhannya ada di ujung strict ya. Nah kalau pour plate atau taburan ditaburkan, jadi ini biasanya dicampurkan dengan medium yang masih melting tapi tidak terlalu panas, masih cair ya. Tapi bukan berarti cair dari proses autoklaf, tapi sudah mendekati fase-fase pembekuan lah ya gitu. Dia masih cair. Biasanya dideteksi dengan permukaan atas tangan, kalau masih kuat berarti dia masih tidak mematikan mikroba, suhunya sudah di bawah 50 derajat Celcius. Nah, lantas dicampurkan ya, misalnya yang belum profesional misalnya dicampurkan dengan misalnya mediumnya sekitar volume 15 di dalam tabung reaksi, lalu apa namanya inokulumnya 1 ml suspensi mikrobanya dicampur dulu baru dituang bersama-sama dalam cairan Petri yang telah steril. Atau bisa juga inokulumnya dulu 1 mili dituangkan ke dalam cairan Petri steril, baru di atasnya dituang pakai apa namanya medium yang sesuai, lalu dia lakukan apa namanya penggojakan ya, jadi pengkocokan, ada yang mengatakan sebagai pengkacakan atau menabur gitu ya, goyang-goyang ya, sehingga bisa merata sampai ke seluruh medianya. Jelas ini prinsipnya, strict maupun spread medium dalam keadaan basah, inokulum dilakukan dengan goresan di atas, nah, spread plate juga bisa gitu diratakan dengan spatel Triglaski atau kapas lidi. Jangan taruh pour plate, inokulumnya disebar bersama medium yang masih melting. Jadi akan konsekuensinya tubuhnya bisa di permukaan, bisa di tengah-tengah atau di bawah. Kalau strict dan plate mesti tubuhnya di permukaan medium. Jadi untuk yang aerob lebih bagus ya. Kalau pour plate mungkin yang anaerob mungkin dia tubuhnya di bawah. Nah, ini baik contoh ini. Ini contoh penggoresan kuadran. Jadi caranya seperti ini. Jadi setelah ose tadi dimasukkan, setelah dipelamir, dipanaskan pakai bahan Bunsen, diambil, lalu kita juga standby ada, digoreskan sama satu arah sini. Lalu yang kedua, Anda tidak perlu nyelupan lagi ke dalam
kultur cair ini, tapi langsung meneruskan goresan ini. Kadang-kadang pala OC-nya itu dipanaskan lagi, ya, dipelamir lagi, biar pada goresan kedua, keadaan kedua ini lebih tipis. Ya, terus itu juga tempat goresan lagi. Ya, asumsinya goresan-goresan ini meneruskan. Ini nyambung dari goresan ini, yang ini nyambung dari goresan ini. Ya. Nah, pada akhir goresan seperti ini akhir karena sudah tidak jarang kita hanya mengambil sisa-sisa yang ada di dalam sini. Ini koloninya bisa terpisah seperti ini. Nah, ini kalau sudah terpisah seperti ini asumsinya ini mungkin berasal dari satu sel sehingga bisa digunakan untuk proses isolasi lebih lanjut ya, tujuannya seperti itu. Namun trajektory ini jelas tidak bisa untuk ngitung ya, nggak bisa. Nggak bisa untuk ngitung. Tapi kalau untuk poroplate yang ditabur tadi bisa untuk ngitung. Split ya bisa, kalau splitnya bagus bisa digunakan untuk ngitung dari inokulum 0,1 mikron mikroliter, lalu tumbuh berapa ya itu cerminan populasi bakterinya dalam suatu volume suspensi. Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Masih dengar suara saya? Belum ada pertanyaan, Masih, Pak. Belum ada pertanyaan. Coba sambil di apa ya? Lihat jadi teknik seperti ini, jadi cara megang ose, mengepit apa namanya, menghindarkan kontak antara tutup dengan meja, ya, cara buka petri, megang ini suka atau sering ya digunakan karena pengalaman dari kami dulu waktu antar istri untuk testing di suatu institusi yang berkaitan dengan mikroba, itu yang dilihat teknis, ya, masukkan ke lab, kasih ose, tabung dan sebagainya, coba lakukan proses transfer kultur misalnya gitu. Nah, instrukturnya cuma melihat aja bagaimana cara membuka tabung. Ya, ini, kalau kita mungkin terbiasa di lab menggunakan tutup apa namanya kapas, ya nggak jadi masalah. Buka aja, dikepit sini lalu dipelamir. Kalau tutupnya pakai skrup, ya, ebonit hitam itu biasanya tuh apa biru juga ada. Maka tutup tadi dipegang dulu dengan apa namanya clinking, lalu yang diputar adalah ini ya tabung reaksinya diputar ya, ke kiri, buka ya, terus gitu. Nanti masuknya juga gitu. Setelah dipelamir dengan atau dipanaskan lewat pengenaan kuncen, lalu tutup lagi dengan diskrupkan lagi. Buka petri juga begitu cara bukanya. Jadi jangan terus buka, tutupnya diletakkan di meja. Gitu. Untuk apa cara-cara tertentu mungkin bisa untuk medium-medium yang super selektif seperti Vibrio cholerae akbar ya, medium TCBS, medium bismut sulfit agar karena mediumnya tadi juga tidak disterilkan, tidak perlu karena mengandung zat penghambat cemu tinggi, hanya bisa ditemui oleh bakteri-bakteri tertentu saja tadi. Maka tidak boleh meletakkan cawan tutup cawan petri di atas meja, kecuali memang ada ruang transfer yang steril ya, ruang isolator misalnya ya, di POM ada itu ruang itu. Jadi kita masuk sudah sama orangnya tersterilkan, permukaan luarnya sudah terbebaskan dengan mikroba, mejanya dan sebagainya, sehingga kerjanya akan lebih leluasa. Lebih jelas harus pakai masker. Sekarang metabolisme mikroba. Apa itu metabolisme? Merupakan semua total reaksi yang terjadi, reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, yaitu kita bisa bedakan antara yang setelah bahan masuk, ya, bisa dilakukan pembongkaran untuk memperoleh energi, ya, untuk bahan-bahan nutrien yang lainnya, atau bahan-bahan nutrien dari luar yang barangkali juga prosesnya melalui enzimatis ekstraseluler, dipecahkan dulu di luar, baru ada masuk ya, jadi ada proses masuk ke dalam sel, baru dilakukan proses asimilasi atau biosintesis menjadi senyawa-senyawa makromolekul yang lebih kompleks ya, begitu. Nah, ini masuknya dari luar ke sel, kita dulu mungkin sudah belajar mengenai ada difusi, transport aktif,
Ini prinsipnya itu. Anabolisme adalah proses sintesis, ya, penggabungan, sedangkan katabolisme adalah pembongkaran dari senyawa kompleks menjadi energi, juga ada elemen-elemen lain juga dikeluarkan juga apa ini waste produknya, jadi produk-produk daripada proses fermentasi dikeluarkan melalui ekstraseluler, mungkin ada asam amino, alkohol, dan CO2 dan sebagainya. Nah, perbedaan reaksi bahwa katabolisme adalah reaksi pengurahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, tentunya dengan proses enzimatis. Sedangkan anabolisme yaitu tulisan metabolinya menyusun beberapa senyawa organik yang sederhana dari anorganik, ya. Sebagai contoh pada proses fotosintesa, lalu sintesa protein juga masuk dalam kategori anabolis, ya. Anabolis, menghasilkan polimer atau molekul perlu energi. Energinya dari mana? Ya dari reaksi katabolik. Reaksi katabolik menghasilkan monomer, ya elemen-elemen penyusunnya, lalu melepaskan energi, ya eksergonik, ini endergonik. Lalu energi tadi yang diperoleh akan disimpan di dalam ATP. Nah, energetik merupakan suatu kemampuan untuk bekerja, yang energinya itu dilakukan untuk kemampuan untuk bekerja dan diukur dalam banyaknya dalam kilojoule, bahwa dalam reaksi kimia lain energi bisa jadi hilang dan berubah menjadi panas. Energi yang keluar dilepas bisa digunakan untuk bekerja, sedangkan dalam energi bebas selama reaksi ditulis dengan delta GU, di mana delta GU adalah kondisinya di bawah kondisi standar 1 molar atau PR. Ya. Katalisis merupakan proses yang terjadi akibat adanya peran katalis. Kalau prosesnya anorganik di luar, ya orang sering mengatakan sebagai katalis biasa, ya. Kalau yang mengerjakan adalah enzim, merupakan produk dari aktivitas mikroba, disebut sebagai biokatalis. Fungsinya sama sebagai senyawa kimia yang dapat mempercepat reaksi tanpa merubah struktur dari katalis itu sendiri. Ya, dalam hal ini kalau enzim, ya biokatalis tadi. Jadi setelah dia bekerja untuk memecah substrat atau menggabungkan substrat dengan perataan dia akan melepas lagi menjadi struktur enzim yang seperti awalnya. Itu kan rinciannya seperti ini, bahwa konsekuensi dari adanya biokatalis, reaksi bisa dipercepat sampai 10 × 20 kali. Dan reaksinya adalah enzim dengan substrat, setelah terpecahkan ada menjadi produk. Ya, produknya bisa terpecahkan atau tergabungkan, ya, tergantung dari jenis reaksi enzim substratnya itu apa, anabolis atau katabolis. Katalisasi tergantung pada ikatan substrat dengan enzim, lalu posisi relatif substrat mengatalisis asam amino yang aktif. Nah, ini sebagai contoh di ini, jadi ada peranan dari biokatalis enzim, di mana ada sisi aktifnya akan bisa mengikat. Kalau ini proses katabolis, maka ini ada senyawa polimer dari suatu karbohidrat, akan bisa terpecahkan menjadi elemen-elemen komponennya, monomernya, ya itu produknya, atau juga sebaliknya. Ya, kalau substratnya adalah reaksi itu anabolis, ya dari produk elemen-elemen penyusun awalnya digabungkan dengan produk menjadi suatu senyawa kompleks. Banyak enzim yang berasal dari molekul non-protein kecil dan berpartisipasi di dalam reaksi katalisasi, tetapi bukan substrat. Orang sering mengatakan, ya di sini koenzim, istilahnya protein kecil tadi, tentunya dalam bentuk vitamin, di mana dia akan terikat dengan enzim dengan ikatan yang tidak kuat. Nah, reaksi redoks atau oksidasi, nah, namanya redoks, tapi sekarang biasanya istilahnya oksidasi reduksi. Bahwa energi adalah
akan dirubah dalam sel dari reaksi dengan reaksi oksidasi reduksi. Sebagai contoh produknya adalah ATP, di mana dalam reaksi redoks itu terlibat dalam transfer elektron dari pendonor atau elektron donor ke penerima atau elektron receptor. Proses oksidasi prinsipnya adalah suatu kehilangan elektron, di mana proton akan lepas dan elektron tadi akan didonorkan pada penerima, ya, pendapat elektron. Jadi reaksi reduksi, di mana di sana akan ketempelan elektron dari pihak elektron donornya. Ini contohnya pada proses pembentukan air, ya, jadi dari donasi elektron dari hidrogen, juga ada penerima elektron dari oksigen, maka reaksinya adalah proksi akhirnya adalah bahwa H2 sebagai elektron donornya dan O2 adalah menjadi reseptor elektronnya, menjadi terbentuk produk yang namanya air. Contoh-contoh simpel dari reaksi oksidasi reduksi. Sekarang tentang respirasi aerob versus fermentasi. Nah, ini dulu sering kita mengetahui atau menerima suatu informasi bahwa kalau proses respirasi, gitu, maka berlangsung dalam kondisi aerob, oksidasi. Sedangkan fermentasi adalah yang tidak memerlukan oksigen. Ya, namun kenyataannya kalau dari istilah fermentasi, di mana kata dasarnya adalah fermen atau ragi atau enzim, sebagai contoh kayak fermentasi asam astat, ya, oleh gluconobacter, maka prosesnya adalah aerob. Tapi orang mengatakan ini juga sebagai fermentasi asam astat. Nah, jadi sehingga bergeser waktu itu bahwa fermentasi tidak masalah aerob dan anaerobnya, tetapi kalau manakala di situ ada peranan enzim, ya, menjadi katalis dalam mempercepat reaksinya, maka dia dikatakan sebagai fermentasi meskipun prosesnya memerlukan oksigen. Namun memang dalam proses natural dari suatu sel dalam proses penggunaan pertama glukosa dalam proses glikolisis, siklus Krebs, maka di situ memang tadi ada pembedaan. Kalau respirasi tanpa menggunakan oksigen, produknya seperti ini, tapi kalau misalnya tanpa oksigen, produknya akan ke sini. Nanti kita lihat. Contoh-contoh peristiwa aerobik diantaranya adalah siklus trikarboksilat atau siklus asam citrat atau siklus Krebs, ya, yang menemukan Mr. Krebs. Lalu menghasilkan cukup banyak ATP, lalu juga NAD. Sedangkan yang untuk anaerob adalah proses glikolisis, penggunaan glukosa menjadi asam pirufat, ya, hanya menghasilkan sedikit ATP. Nah, produknya berupa asam laktat dan etanol nanti ini, ya. Contoh ini sebagai ini, ya. Jadi dalam proses glikolisis dari substrat glukosa yang masuk, nah ini standar di seluler ini. Jadi tentunya kalau ada permainan-permainan substrat untuk diumpankan ke dalam suatu sel, di mana sel akan melakukan proses metabolisme di sini, maka dia harus masuk dalam posisi glukosa dulu, gitu. Masuk dalam siklus glikolisis, lalu terbentuk asam pirufat. Kalau dari pirufat tadi ada oksigen, maka dia akan berlangsung proses respirasi dengan produk adalah CO2 dan H2O. Tapi kalau tidak ada oksigen, orang sering menyatakan sebagai proses fermentasi dengan produk asam laktat dan etanol. Gitu. Ini seperti itu, ya. Tadi yang membedakan, gitu, sehingga ini menjadi semacam kayak tanda kutip kayak patokan, ini, ya, bahwa respirasi itu perlu oksigen oksidatif, jadi aerob. Jangan fermentasi no oksigen atau fermentasi. Padahal pengertian dari ferment sendiri adalah ragi, sehingga proses-proses
pembentukan asam astat ya, dari substrat glukosa misalnya gitu ya, dengan kerja bakteri glukobakter ya, gluconobakter, nah, itu namanya juga fermentasi, padahal butuh pakai oksigen gitu. Dari alkohol jadi asam astat ya. Nah, ini jadi di sini nampak bahwa di sini sudah di di bagian sitosol atau cairan sel ya. Jadi jangan sampai keliru kalau sitoplasma itu komponen cairan dan organel dalam sel. Jadi seperti dawet ya. Kalau kita menganalogkan. Tapi kalau dawet atau kolak ya sudah kehilangan materi kolaknya, tidak ada pisangnya, tidak ada dawetnya, tinggal yang dudungnya aja. Itu namanya sitosol, cairan sel. Tapi kalau sitoplasma berarti dia berisi campuran. Ini dalam terjadi di sitosol, pembentukan dari hasil glikolisis dengan produk asam pirufat. Kalau tidak ada alkohol, tidak oksigen, dia akan terbentuk alkohol dan asam laktat. Tapi kalau misalnya anaerobik di mitokondria berlangsungnya, ini akan berlangsung proses respirasi dengan produk CO2 dan H2O. ATP-nya cukup banyak ya, 34 ATP, sedangkan di glikolisis saja 2, sehingga total ada pada 36 ATP yang terbentuk. Nah ini oksidasi glukosa dari glukos menjadi 2 asam pirufat, dihasilkan banyak ATP. Nah, glikolisis itu sendiri merupakan langkah awal dari respirasi sel dan fermentasi ya, di mana lintasan atau pathway-nya pada proses fermentasi dan merupakan metode metabolisme yang anaerob ya, fermentasi. Tidak perlu dengan proses atau penggunaan oksigen. Hasil dari glikolisis akan melepaskan sedikit energi ATP, sedangkan akan menghasilkan produk fermentasi asam pirufat. Substratnya dari glukosa adanya enzim heksokinase ya, dan reduksi ATP menjadi ADP, energinya digunakan untuk mengikatkan pada struktur baru yang berupa glukosa 6-fosfat, lalu akan digabung-gabungkan, diisomerasikan menjadi fruktosa 6-fosfat dan masuk ya, fructokinase menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Ini pada awal daripada oksidasi ya, pada waktu reduksi ya, di senyawa di langkah awal dari glikolisis ya, tidak ada perlu oksigen. Fase 2 jadi pembentukan ATP dan pirufat, di mana reaksi hidrolisasi yang terjadi dengan adanya pereduksian koenzim NADH akan terbentuk 4 molekul ATP dan diproduksi 2 ya, ATP lagi, dan akhirnya bisa diperoleh asam pirufat nanti produknya dari glikolisis awal. Nah, dari pirufat yang ada tadi, kalau misalnya kondisinya diragi ya, untuk pembentukan etanol, tidak kondisinya dalam tidak ada O2, terbentuk etanol, asam laktat. Nah, kalau misalnya ada oksigen, dia akan terbentuk respirasi hidrogen dan CO2, H2O dan CO2 ya.
Nah, ini ada beberapa peran dari organisme dalam penggunaan asam pirufat. Ada Streptococcus, bakteri Bacillus, ragi, bakteri, pasti bakteri lagi, ya. Escherichia coli, Salmonella, juga Enterobacter. Nah, dia akan difermentasi jadi asam laktat, etanol, ya, tergantung dari mikroba yang melakukan, ya, dan produk akhirnya. Oh, cukup sebentar, saya lanjutkan ke ini dulu. Kemarin yang belum cepat. Ada pertanyaan kami sini? Halo? Halo? Bagaimana suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Oh, bisa, Pak. ya. Ini kemarin yang belum sempat saya jelaskan, tapi materinya sudah saya serahkan bahwa diberikan sebelum tadi ada enzim, apa itu enzim, ya, bahkan biokatalis, bahkan statusnya protein yang akan membantu dalam percepatan dari proses reaksi, entah itu penyusunan atau pemecahan, ya, di mana setelah reaksi maka dia akan kembali lagi menjadi struktur simulat, tidak ada penambahan atau sifatnya dibentuk dalam plasma sel, dan aktivitas dalam sel atau tempat sintesnya disebut endoenzim kalau di dalam sel, maupun di tempat lain yang di luar tempat sintesanya disebut exoenzim. Kalau aktivitasnya di dalam namanya endoenzim, nah kalau keluar disekresikan dari selulernya maka dia sebagai exoenzim. Sebagian besar enzim bersifat endoenzim, sebagian besar, ya. Jadi kalau misalnya ada substrat-substrat di luar seluler, kalau enzim-enzim yang sifatnya destruktif membongkar, ya, sebagai bahan untuk memperoleh nutrien dia, maka dia kerja di luar sel. Maka setelah dipecah menjadi elemen-elemen monomer yang bisa lebih kecil, maka akan diserap jadi resintesis. Sebagai contoh kayak misalnya di luar ada protein, ya, protein, maka oleh enzim protease dari mikroba akan didestruksi menjadi elemen-elemen penyusun utamanya, ada asam amino macam-macam, lalu masuk ke dalam sel. Di dalam sel akan terjadi resistesis, membuat protein-protein yang dipentingkan, yang dibutuhkan oleh mikroba itu sendiri, ya, menurut kode-kode genetik yang ada di dalam DNA-nya dia. Tapi material dasarnya itu ambil dari luar, ya, dengan peranan enzim, exoenzim tadi. Nah, kalau sifatnya endoenzim, dia kerjanya ada di dalam seluler, nanti produknya akan disekresikan keluar, gitu misalnya. Atau kalau enggak, ya seluler mati, didestruksi atau terbebaskan sel lysis, dia produknya akan keluar. Sebagai contoh kayak monosodium glutamat, ya, senyawa-senyawa yang digunakan untuk pelezat makanan itu kan dihasilkan oleh Bacterium glutamicum, kalau salah, ya. Jadi disintesis dalam sel, lalu kalau sel mati pecah, didestruksi, dia akan keluar produk-produk tadi. Nah, ini gambaran daripada peranan enzim, ya. Jadi prinsipnya adalah dari hasil transkrip mRNA terhadap template yang ada di dalam DNA, ya, di 53 misalnya template-nya, kodenya 53, template-nya yang ini, ya. Lalu dibacalah
kodon-kodon tadi dan disesuaikan dengan tersedianya asam amino yang ada dalam plasma selulernya, lalu terbentuklah peptida ya dari 2 sampai berapa asam amino, peptida, polipeptida menjadi suatu enzim yang notabene adalah protein. Nah, protein ini sendiri enzim yang akan bekerja dalam proses pemecahan glukosa pada tahap respirasi sel awal. Komposisi enzim, ya, ada apoenzim atau protein yang tidak aktif, kofaktor merupakan molekul organik sebagai dari koenzim, bisa juga dalam bentuk ion logam, atau juga jadi vitamin juga bisa. Lalu gabungan antara apoenzim dan kofaktor inilah orang yang mendapat sekali menyebutkan sebagai holoenzim. Sekarang apakah yang dimaksud dengan situs aktif atau sisi aktif dan bagaimana hubungannya dengan struktur enzim? Ini gambarannya ini. Komponen dari polipeptida sama amino ini juga begitu dan berfungsi sebagai sisi aktif enzim. Lalu juga ada substrat yang terikat pada enzim karboksipeptidase. Ini kalau enzim pada pemecah, ya, lisozim. Yang di mata kita juga ada lisozim. Di mikroba itu fungsinya untuk menghancurkan produksi sel juga. Sisi aktif, jadi tempat mengikatnya substrat. Reaksi pemecahan ini ilustrasinya adalah dari enzim dengan sisi aktif yang ada. Nah, ini sebagai partikel-partikel nutrien besar, lalu dengan reaksi enzimatisnya akan dikeluarkan produk yang sudah terpecah mungkin menjadi bahan-bahan penyusunnya monomernya. Ini dalam reaksi katabolis pemecahan. Sebagai contoh adalah proses sebagai contoh adalah pada reaksi pemecahan senyawa amilem padi menjadi komponen disakaridnya yaitu maltosa, di mana dari enzim amilase yang bekerja dia akan menempel pada substratnya yang menempel pada sisi aktif dari enzim tadi, maka akan bisa terlepaskan satu molekul maltosa atau dia disakarida terus bergeser gitu sehingga bisa terpecahkan bermacam disakarid di sini, sehingga setelah selesai terpecahkan enzim akan terbebaskan dan tetap dalam wujud semulanya. Yang kedua adalah reaksi asimilasi, di mana dari sisi aktif enzim ada partri penyusun suatu substrat, ya, lalu direaksikan dalam satu enzim, dibantu dengan biokatalis ini. Maka produknya adalah suatu bentuk molekul kompleks, ya, dibandingkan dengan penyusunan tadi. Ini proses anabolis. Nah, bagi contoh balikannya dari sintesis tadi, maka dari elemen-elemen penyusunnya, misalnya ini monosakarid, glukos, dengan adanya enzim fosforilase di sini, maka akan disusunlah, digandeng-gandengkan dari monosakarid itu menjadi suatu ikatan mulai disakarida, lalu oligo, dan akhirnya bisa bergabung jadi polisakarid. Contoh adalah jadi amilem ini, sintesis ya, balikannya. Dan enzim glukos fosfatase. Nah, ini ada beberapa enzim-enzim dan fungsinya. Sebagai contoh adalah enzim katalase, terutama untuk enzim pemecah nih, dari substrat hidrogen peroksida H2O2 kan dikatalase menjadi produknya oksigen dan air. Jadi ini sebagai contoh konkret adalah pada enzim katalase yang dimiliki oleh bakteri Staphylococcus aureus contohnya ya. Ini khas karena bakteri tadi adalah memiliki katalase,
Dan hidrogen peroksida itu sifatnya racun, H2O2. Ini dalam praktek kita ditunjukkan kalau dalam satu slide atau di dalam tabung reaksi yang berisi cairan hidrogen peroksida, lalu dimasukkanlah kultur bakteri Staphylococcus aureus yang memiliki kemampuan menghasilkan enzim katalase. Maka di dalam tabung reaksi tadi akan terbentuk semacam kayak mendidih gelembung-gelembung, di mana gelembung-gelembung tadi adalah gas oksigen, lalu cairannya menjadi air, atau bisa juga dengan objek gelas. Objek gelas ditetesi dengan hidrogen peroksida yang digunakan sekitar 3% ya. Lalu dituangkan ke situ secelumit kultur sel dari Staphylococcus aureus, maka di atas plate tadi akan kelihatan ada gelembung-gelembung juga. Ya, ada lagi enzim amilase yang memecah pati menjadi maltose. Ya, biasanya hasil pemecahnya itu juga ada dextrin. Kalau diberi dengan yodium menjadi biru, ya. Kalau tidak diberi amilase ya tidak. Ada lagi maltase, pemecah maltose diakhiri jadi elemen monomernya glukosa, protein, ya, oleh enzim pepsin yang ada di dalam perut kita banyak ini pepsin, peptinukin kan menjadi peptida, potongan-potongan gabungan dari asam amino yang bisa 2 atau lebih peptida. Baru peptida ini akan oleh protease akan dipecah menjadi monomer dari protein menjadi asam-asam amino. Sedangkan enzim lipase yang akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini bisa digunakan juga indikatornya menggunakan tributirin agar mediumnya ya, jadi mengandung lemak. Kalau dimasukkan ke sana medium yang mengandung mempunyai enzim lipase, maka terbentuk ada zona koloni bakterinya. Protease juga begitu. Medium-medium yang mengandung protein, ya, protease dimasukkan, maka di sekitar koloni tadi akan bentuk zona jernih sebagai bukti bahwa protein tadi terdegradasi menjadi asam-asam amino. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya. Klasifikasi enzim, istilah aktivitas, karakterisasi enzim, karakteristik enzim atau ya semacam kayak ciri-ciri ya, bahwa dia akan mempercepat reaksi kimia tapi tidak mempengaruhi keseimbangan akhirnya, artinya produk tidak tercampuri oleh senyawa enzimnya itu sendiri, jadi dia akan memisah dan utuh kembali seperti tidak kala, di mana enzim hanya diperlukan dalam jumlah kecil untuk mengubah sejumlah besar molekul, tidak terlalu banyak. Akan berfungsi pada kondisi pH, temperatur, konsentrat, kofaktor tertentu. Nah, ini makanya ada istilah-istilah mikroba-mikroba yang termofilik, asidofil, ya. Karena memang kaitannya dengan kondisi sifat enzim, optimumnya kerja pada lingkungan mungkin asidofil berarti dia pada aktif banyak yang di susu pH rendah. Termofil bahwa dia aktif pada temperatur yang khusus. Tidak bisa dia dihidupkan di dalam inkubator yang bersuhu rendah, gitu ya. Siklofil dan sebagainya, suhu rendah. Enzimnya bersifat spesifik. Artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi dalam skala kecil atau dalam beberapa kasus hanya mengkatalisis satu reaksi saja. Untuk aktivitasnya dia perlu suatu gugus non protein yaitu kofaktor. Istilah prostetik digunakan untuk kofaktor yang terikat kuat oleh ikatan kovalen terhadap protein enzim. Sedangkan koenzim untuk senyawa yang ikatannya kurang lemah, kurang kuat, jadi beda dengan kofaktornya. Bagian protein dari enzim dinamakan apoenzim, sedangkan
gabungan enzim dengan apo dinamakan uroenzim. Tadi depan sudah saya tampilkan. Sorry. Klasifikasinya enzim menurut dari Uni Biokimia Internasional, jadi setiap enzim terdiri atas kode yang terjadi atas 4 angka. Pertama menunjukkan kelas utama dari enzim, yaitu ada 6 kelompok kelas utama, yaitu oksidoreduktase 1, katalisa reaksi reduksi oksidasi sebagai donor nitrogen atau donor elektron adalah salah satu substrat dari reaksi tadi. Redox ya, oksidasinya disebut redox, tapi persisnya oksidasi reduksi yang berlangsung gitu. Oksidasi dulu lalu reduksi. Transferase mengkatalisis pemindahan gugus. Ya. Hidrolase mengkatalisis reaksi hidrolisis, jadi adanya air dia akan membantu dalam proses pemecahan. Liase atau pemutusan hidrolitik, tidak hidrolitik pada ikatan-ikatan karbon ya pada pelengkap sudah bisa, atau penggabungan. Isomerase perubahan susunan geometris, ligase atau sintetase itu reaksi penggabungan 2 molekul ya. Jadi pada banyak enzim-enzim yang digunakan dalam pembentukan GMO yang digabungkan. Restriksi dipotong lalu digabungkan ligase. Penamaan enzimnya, contoh NAD oksidoreduktase, nomor sistematiknya 11127. Angka pertama 1 menunjukkan enzim itu termasuk kelompok 1 tadi ada ya, hidrolase, oksidoreduktase, sorry. 1 itu oksidoreduktase. Angka kedua menunjukkan subkelompok yaitu gugus kimia yang diubah. Angka ketiga menunjukkan subkelompoknya yang menunjukkan bahwa NAD atau ADP sebagai hidrogen akseptornya. Angka 4 sebagai indikator atau menunjukkan dia sebagai enzim. Nah, waktu untuk kerjanya dipengaruhi konsentrasi, substratnya juga pH dan temperatur yang pengaruhnya. Nah, ini kecepatan reaksinya berkaitan dengan substrat ya. Nah, titik tertentu dia juga akan mengalami pelandaian. Kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, kecepatannya 2 kali sampai 4 itu tertentu dengan catatan reaksi enzim tetap konstan. Ya, konsentrasinya konstan, kalau konstannya berkurang ya mestinya akan menurun. Nah, ini jadi pada titik tertentu jumlah substrat yang tertentu maka kecepatan reaksinya akan landai. Tadi kompleks enzim ya. pH dapat berakibat pada proses denaturasi ya, perusakan dari struktur protein yang ada dalam penyusun si enzim tadi. Perubahan pH akan merubah secara temporer enzim tadi, namun kalau pH-nya dikembalikan pada maka dia akan bekerja dengan normal lagi. Aktivitas optimum pH tersebut disebut pH optimum untuk enzim tersebut ya. Jadi bukan maksimum ya. Jadi apa namanya? Optimum lain dengan maksimum ya. Maksimum katanya dengan kuantitas pada suatu masa tertentu berapa. Tapi kalau optimum jadinya kecepatan atau kualitas kerja yang paling maksimal. Nah, namun tidak semua reaksi enzim dapat dirumuskan seperti di atas, di mana terdapat kompleks enzim substrat, di mana ini ya, dari enzim substrat akan jadi enzim substrat. ES adalah bahan antara yang tidak stabil, ES ya, merupakan kompleks substrat yang diaktifasi, dan EP merupakan kompleks enzim produk hasil. Jadi ini gabung ya, saat-saat nanti akan lepas.
Jadi tidak terlalu E plus S, ES, gitu ya. Kompleks substrat dan produk tidak. pH juga seperti itu, bayangkannya dengan apa namanya ini ke apa namanya pH yang optimal untuk berbagai macam enzim berbeda antara mungkin yang di sini pH asidofil, di sini yang neutrofil dan sebagainya. Temperatur juga begitu, jadi maksimal produk akhir mungkin di sini di suhu 60, tapi optimal untuk kerjanya ada di 35-an misalnya gitu ya. Optimum, maksimum menuju kepada kuantitas. Nah ini efeknya pemanasan terhadap struktur sekunder, jadi struktur sekunder dari protein yang berubah, jadi dia tidak menjadi aktif lagi. Dinaturasi juga seperti itu, jadi sebetulnya berubah ya. Nah, hapuskan saja. Nah, deaktivasi, kunci, ya, model kunci dan anak kunci, ya, sebagai contoh di sini yang perlu diketahui bahwa sisi aktif enzim dengan substrat, di mana akan terjadi pemecahan antara, atau juga bentuknya yang kedua nih ya, induktan. Jadi setelah substrat berlekat pada sisi aktif, maka enzim akan terinduksi bentuk sisi aktif lain sehingga produknya tetap sama B1 dan B2. Jadi ada pembuatan sisi aktif secara induksi. Lalu inhibitor adalah bahan kimia yang mengurangi rata-rata reaksi enzim atau memblok kerja enzim, biasanya tidak merusak enzim. Dari contoh banyak adalah tadi obat, ya, inhibitor, logam-logam berat juga sebagai inhibitor. Dia akan lebih aktif menempel pada substrat. Sisi aktifnya. Bentuk-bentuk penghambatan adanya penghambatan tidak bisa balik, irreversible, di mana dia akan bergabung dengan kelompok asam amino di sisi aktifnya dan tidak dapat balik. Ya, sebagai contoh gas-gas saraf atau pestisida, dia ya, yang mengandung organofosfat, dia tidak bisa balik, akan menjadi mengikat permanen di sisi aktif enzim, dengan enzimnya tidak bisa berbeda dengan baik. Ada yang reversible, ya, yaitu dengan cara kompetitif dan non kompetitif. Sekarang kalau yang kompetitif seperti apa? Kompetitif di sini bahwa pengambatannya si inhibitor yang seharusnya akan apa namanya enzim tadi akan ditempeli oleh substrat, tapi terkompetisi oleh senyawa inhibitor yang ada di sana, sehingga sisi aktifnya tidak bisa digunakan untuk memecah substrat yang ada seperti ini. Ini kompetitif antara substrat dengan inhibitornya. Inhibitornya contohnya adalah tadi saya katakan bisa obat, bisa berat. Tapi kalau yang non kompetitif memang dua ada sisi aktif, di mana substrat tadi melekat pada sisi aktifnya dia, inhibitor juga begitu. Konsekuensinya kemungkinan adanya sisi aktif seperti tadi, ada produk tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya. Atau sama sekali tidak menghasilkan produk bisa saja. Ya. Kalau sisi aktifnya terlengket, kalau tidak terlengketi seperti ini, ada tempat yang tersendiri, maka dia bisa membentuk produk. Nah, ini keterangannya ya, kompetitif dan non kompetitif. Sampai sekarang ada pertanyaan? Halo? Ya Pak. Kalau tidak ada, akan saya coba buka anunya apa namanya referensinya sebentar ya.
Halo? Halo? Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Halo, Pak. Apa namanya? Bisa melihat histori kehadiran ini, bisa lihat nggak? Siapa yang nggak hadir? Bisa, Pak. Siapa yang nggak hadir atau nggak gabung tadi? Siapa? Gabung semua ya? Coba sambil dicek kalau ada yang kelewatan ya nanti ya. Halo, selamat siang para mahasiswa. Siang, Pak. Halo, Pak. Siang. Ini sudah terabsenkan semua dari 70 peserta hadir ya. Sampai sekian, kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Dan saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Dan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan oleh para mahasiswa. Sampai ketemu lagi nanti pada minggu depan. Selamat siang ya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kalau mau transfer Pak. Terima materi kuliahnya lewat siapa ini? Lewat WA saja? Siapa WA-nya siapa? Rizky, Pak. Siapa? Rizky Rizky Widya, Pak. WA-nya Rizky ya? Rizky ya?